Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus luar biasa, amin. Tak terasa kita sudah memasuki bulan November. Dan bulan depan kita sudah kembali merayakan hari Natal di tahun 2023 ini. Saya yakin Bapak Ibu dan kita semua sama-sama bersuka cita, amin. Dan saat ini kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukur buat setiap kasih yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini, di berakhir tahun ini, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang cukup, diberkati, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan mau datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami, membawa pujian penyembahan kami ya Tuhan, bagi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu adalah kasih yang terindah, kasih yang sejati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita puji, sembah kasih yang terindah hatinya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri katakan, karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang telah selamatkanku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, katakan Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, kami bersyukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu yang selalu ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat curah darah-Mu yang telah menebus dosaku Tuhan. Kini ku dapat hidup bebas dari belenggu dosa, bebas dari maut semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari terus Bapak Ibu sembah Tuhan kita, sembah Allah kita sebab kebaikannya, sebab kemurahannya, karena pengorbanannya begitu mahal, begitu berharga dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau layak untuk disembah, Kau layak dimuliakan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Balik katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, katakan sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Yesus. Katakan sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Kau begitu berharga dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh beruntung, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama ya Tuhan, berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang kami boleh terima daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami siap menerima jamahan lawatan Tuhan. Kami siap Tuhan ubahkan kehidupan kami. Biarlah hari semakin hari kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Amin. Kami yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Setiap masalah kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan membantu kami, Tuhan melakukan segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita, depan, kiri, kanan, dan belakang, haleluya. Yang sama-sama adalah umat yang lebih dari pemenang, kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua percaya kita adalah umat yang lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang sama-sama adalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan yes. Sekali-kali katakan yes. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Tunjuk kiri kanan, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Boleh lebih keras lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup dengan berkelimpahan, berlebihan ya Tuhan, kami boleh hidup cukup ya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami untuk memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberikan dengan sukacita, haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus memberkati acara Natal kita, silakan masukkan persembahannya di dalam amplop persembahan Natal. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan yang terus memberkati usaha maupun pekerjaan Bapak Ibu. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Terima kasih ya Bapa. Besar mulia kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang telah mengorbankan hidup-Mu Tuhan sebagai ganti dosa kami ya Tuhan. Dosa kami yang dulu merah ya Tuhan, kini menjadi putih seperti bulu domba. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan di atas kayu salib yang menebus dosa kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam aku. Yesus Tuhan penuh karena kasih.
karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari dengan sungguh kita angkat pujian ini. Katakan dari Allah, besar mulia kasih-Mu Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau yang mengorbankan hidupmu Tuhan. bahkan hidupku curahkan darah Sebagai ganti dosa kami. sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri, Bapak Ibu katakan, karena kasih-Mu yang selamatkan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan, saya serahkan kepada hamba-Nya, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Bapa di surga yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami datang dan hati bersyukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan buat hidup kami dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Dan hari ini kami ada di awal bulan November 2023. Kami lihat bagaimana Tuhan pelihara kami sampai hari ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Itu semua karena berkat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati juga sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Biar kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami ada karena kasih Tuhan hari ini. Berkati ibadah ini Tuhan. Engkau hadir mengurapi ibadah kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh ibadah kami, mengurapi seluruh tim pemuji. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut berkat firman-Mu dan pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini yaitu disiplin rohani murid Kristus. Tanpa kedisiplinan yang dijaga terus menerus, kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus tidak akan bertumbuh dewasa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Tanpa kedisiplinan yang dijaga terus menerus, kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus tidak akan bertumbuh dewasa. Ya, jadi pertanyaan buat kita,
Disiplin rohani apa yang harus dijaga sebagai seorang murid Kristus? Ada 3 hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama yaitu disiplin dalam ajaran. Kita baca sama-sama Bapak Ibu satu ayat ini, 1 Timotius 4 ayat 6 yang berkata 2-3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apa itu soal-soal pokok iman? Seorang murid Kristus adalah mereka yang tidak berhenti belajar dan tekun mempelajari soal-soal pokok iman. Apa itu soal-soal pokok iman? Antara lain Bapak Ibu tentang keselamatan. Bapak Ibu harus memiliki pemahaman yang kuat, keyakinan tentang keselamatan ada di dalam Kristus. Itu mesti menjadi pokok iman kita Bapak Ibu. Karena kita yakin dengan pokok iman seperti ini, kalau kita mati Bapak Ibu, di dalam Kristus ada keselamatan. Itu mesti kita pahami. Kemudian tentang Allah. Kita harus mengetahui dalam iman kita tentang Allah yang kita sembah. Ingat Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kita bisa belajar pokok iman tentang siapakah itu Allah. Meskipun ada orang berkata Allah itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu menemukan kelompok yang namanya kelompok ateis, kelompok yang gak percaya adanya Tuhan, mereka menyangkal adanya Allah. Tapi kita Bapak Ibu, kita harus mengetahui tentang pokok-pokok iman kita, yaitu tentang Allah. Dan Allah itu ada. Amin. Ciptaan ini ada karena ada Allah Bapak yang menciptakan. Kemudian tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengetahui, belajar tentang pokok-pokok iman tentang Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus buat hidup saya? Kita mesti terus belajar mengetahui Bapak Ibu. Karena ini adalah hal-hal pokok iman yang mendasar yang perlu kita ketahui. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kemudian tentang Roh Kudus Bapak Ibu. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh penolong buat hidup kita. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, nanti aku minta kepada Bapa dan Bapa akan mengirim seorang penolong. Roh Kudus seorang penolong yang menolong kita selama kita hidup di dunia. Roh Kudus adalah roh yang menuntut kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntut kita untuk kita bisa insaf dari dosa. Itu tugas Roh Kudus. Begitu banyak Bapak Ibu yang kita bisa pelajari tentang Roh Kudus. Dan hal yang indah, Roh Kudus adalah roh yang betul-betul diutus oleh Bapa di surga untuk menolong hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Ini adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Sekali dikatakan ini adalah hal yang mendasar yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu kita harus bertekun dalam membaca kitab suci. Seorang murid Kristus menopang hidup rohaninya dengan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani. Firman Tuhan adalah sumber ajaran sehat. Amin Bapak Ibu. Seorang murid Kristus, seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup rohaninya harus diberi makan. Bapak Ibu, rohani kita ini harus diberi makan. Dikasih makan apa Bapak Ibu? Dikasih makan makanan rohani, yaitu firman Allah. Itu makanan rohani buat hidup kita.
Seorang ahli fisika bernama Pascal, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa di dalam tubuh kita nih manusia ada rongga yang kosong. Yang gak bisa diisi oleh apapun. Hanya bisa diisi oleh perkara-perkara rohani. Yaitu apa? Makanan rohani. Kalau tidak, hidup kita kosong. Apa buktinya? Banyak orang kaya, uangnya banyak, hidupnya gak punya damai. Banyak orang kaya, uangnya banyak, tapi hidupnya gak bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada yang kosong. Ini manusia kalau bicara soal puas, kita gak ada puasnya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, rohani kita itu perlu dikasih makan Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan firman Allah. Itu makanan rohani kita yang sehat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita gak baca firman Tuhan, bagaimana rohani kita bisa dikasih makan setiap hari? Bagaimana kita bisa jadi kuat di dalam Tuhan? Kenapa? Karena rohani kita gak pernah dikasih makan. Yang dikasih makan cuma jasmani. Kita perlu makan jasmani. Kita perlu makan capcay, poyonghai, bakpao, tapi jangan barongsai Bapak Ibu ya. Perlu dikasih makan. Tapi ingat, tidak hanya makanan jasmani, tapi kita sangat memerlukan makanan rohani. Setiap hari Bapak Ibu. Kita mesti baca Alkitab itu setiap hari. Itu jadi makanan rohani buat hidup kita. Bapak Ibu, saya bersyukur kemarin tanggal 3 November saya sudah selesaikan kembali pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekarang saya lagi mulai lagi di kitab Kejadian. Terus saya baca Bapak Ibu. Orang Jerman bilang nyaho entah nyaho, kita baca aja Bapak Ibu. Kita percaya Roh Kudus pasti tolong kita kok. Dia Roh penolong. Yang penting tugas kita mau baca. Ketika ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, firman yang tulisannya seperti tulisan mati, dia bisa menghidupkan rohani kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita harus disiplin dalam ajaran. Ajaran yaitu tentang firman Allah yang kita dapati. Ini penting Bapak Ibu, supaya rohani kita jadi sehat. Amin. Rohani kita jadi bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita gak akan bisa dewasa rohani kalau gak pernah dikasih makan rohani Bapak Ibu. Akhirnya kita jadi orang Kristen tuh gampang apa? Gampang undur dari Tuhan. Karena banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Karena jabatan, karena jodoh, ya, karena harta. Dia bisa tinggalkan Tuhan loh. Padahal dia lupa bahwa ini berbicara tentang apa? Bicara tentang perkara yang kekal, bukan perkara yang fana. Bapak Ibu, yang kita miliki di dunia ini semuanya akan musnah, akan habis. Tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Jadi makanan rohani kita yang sehat. Mau terdidik dalam soal pokok iman, kita mau disiplin dalam ajaran. Yang kedua, Bapak Ibu, disiplin dalam hal ibadah. Disiplin dalam hal ibadah, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita baca satu ayat Bapak Ibu. Caranya yaitu latihlah dirimu beribadah. Kita baca ayat ini Bapak Ibu ya. 1 Timotius 4 ayat 7, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu. Kita ulang ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Tuhan, jadi ibadah itu perlu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Bagaimana latihnya Bapak Ibu? Latihnya mesti rajin datang ke ibadah. Meskipun kadang-kala ada perasa yang namanya MALAS. Aduh, kenapa gak ibadah Pak? Lagi males Pak. Kenapa gak ibadah Pak? Lagi perasaannya lagi gak enak. Lagi kesel. Kenapa gak ibadah Pak? Lagi kecewa. Kenapa gak ibadah Pak?
lagi gak punya rezeki, gak punya duit gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana caranya? Dilatih. Ketika males, kita lagi sedang banyak masalah, kita lagi banyak tantangan, kita latih diri kita beribadah. Kita katakan sama jiwa kita, hei jiwaku, beribadahlah engkau. Dilawan. Jangan kalah. Kan orang latihan Bapak Ibu, perlu dilatih. Terus dilatih ibadah kita. Jangan biarkan Bapak Ibu kesenangan dunia ini menarik kita untuk kita gak mau ibadah sama Tuhan. Perlu dilatih. Terus dilatih. Nanti Bapak Ibu kalau dilatih setiap minggu untuk ibadah, nanti ibadah itu akan menjadi satu kebiasaan yang sangat baik. Dan terlebih ibadah itu menjadi satu Bapak Ibu, jadi satu gaya hidup kita. Kalau kita gak ibadah, ada yang hilang dalam hidup kita. Itu jadi gaya hidup. Bapak Ibu, saya nih kalau gak ibadah hari Minggu, rasanya ada yang hilang buat hidup saya. Terus terang. Kalau kita lagi ada di Israel pun buat hari Minggu, kita bilang sama tour guide-nya, kita minta waktu buat ibadah. Ibadah, kita minta waktu untuk ibadah. Bukan hanya di tempat-tempat tertentu kita ibadah, tapi kalau hari Minggu kita minta waktu untuk ibadah. Kalau ibadah itu gak dilatih Bapak Ibu akan jadi ibadah yang, maaf kata, semau gue. Lagi enak saya datang, gak enak saya gak datang. Kita gak tertib, kita gak disiplin. Benar Bapak Ibu. Dan biasanya orang kalau udah gak disiplin, 3, 4, 5 kali ibadah jadi kebiasaan, enak. Dulu waktu kita ngerti ibadah mungkin ada perasaan atau ada Roh Kudus ngomong gini, ibadah. Tapi daging bilang, gak usah, masih ada minggu depan. Gitu. Tapi lama-lama kalau udah ngerti ibadah, Roh Kudus mau ngomong, udah kalah kuat. Kalah kuat sama suara kedagingan kita. Lama-lama apa? Gak kedengaran lagi tuh suaranya, hilang. Dan bahkan maaf ya, Roh Kudus tuh bisa berduka loh Bapak Ibu. Dia udah ingetin kita, tapi kita ngelawan. Dia lama-lama berduka, dia sedih. Ingat Alkitab bilang daging sama roh selalu bertentangan. Roh bilang ibadah, daging bilang jangan. Makanya kita mesti latih diri kita ibadah Bapak Ibu. Kalau tidak kita jadi orang Kristen yang ibadahnya amburadul, semau kita aja. Lagi ada waktu kita datang, ada waktu kita gak datang. Padahal kita lupa ibadah ada satu hal prioritas buat hidup kita harusnya. Berapa lama sih kita ibadah Bapak Ibu? Di gereja kita ini 1 jam 15 menit loh paling lama. Paling kalau lama lagi pendetanya lama khotbah 1 jam setengah. Mari latih diri kita beribadah Bapak Ibu. Kemudian lebih jauh. Mengapa harus dilatih? Tadi dikatakan, coba kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. Ternyata ada jawabannya dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani hanya bermanfaat pada masa kini, tetapi beribadah adalah hal yang memiliki dimensi berkat dan manfaat bukan hanya masa kini saja, melainkan hingga kekekalan. Amin. Perhatikan statement ini Bapak Ibu. Latihan badani hanya bermanfaat pada masa kini, tapi beribadah adalah hal yang memiliki dimensi berkat dan manfaat bukan hanya masa kini saja, melainkan hingga kekekalan. Kenapa Bapak Ibu? Di ibadah itu sangat berguna bagi hidup kita karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, latih dirimu beribadah. Yang berikut Bapak Ibu, kita lihat tentang disiplin beribadah. Perintah Tuhan terhadap ibadah. Kenapa kita mesti disiplin? Pertama kita mesti latih. Yang kedua Bapak Ibu, perintah Tuhan terhadap ibadah. Apa itu perintah Tuhan terhadap ibadah Bapak Ibu?
Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, Bapak Ibu, ini ayat yang sangat terkenal. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan beribadah kita. Tetapi biarlah kita semakin giat. Mari kita semakin giat saling menasihati menjelang hari Tuhan yang dekat. Bapak Ibu, hari Tuhan yang mendekat. Belum lama saya dapat artikel Bapak Ibu dari seorang pendeta. Maaf kalau saya salah, 15.000 ilmiawan mengatakan dunia mau kiamat. Ilmiawan loh, berarti orang-orang yang berpikir secara ilmu pengetahuan. 15.000 ilmiawan mengatakan dunia ini mau kiamat. Kenapa? Dunia ini sudah tua, Bapak Ibu. Ilmiawan aja bisa ngomong begitu, Bapak Ibu. Dunia ini udah mau kiamat. Bapak Ibu kalau lihat tanda-tanda zaman, rasanya semakin hari semakin jelas. Bapak Ibu, perang Israel jangan dianggap sepele loh Bapak Ibu. Kita nggak tahu memang, ya. Tapi jangan sampai ini perang ini berkepanjangan dan jangan sampai terjadi sampai perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga berarti apa? Dunia sudah mau habis. Bapak Ibu, kita lihat sekarang keadaan dunia, ya sudah semakin jelas keadaannya bukan semakin baik. Bapak Ibu, satu kali saya dapat tontonan video-video kecil gitu Bapak Ibu, dikirim Bapak Ibu, banyak homeless loh di negara-negara besar. Kasihan hidup mereka. Tanda apa? Ekonomi sedang dilanda kegoncangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu banyak homeless, kesian lihat hidup mereka Bapak Ibu. Kita bersyukur di Indonesia, kita masih bisa makan sehari 3 kali. Mau makan jenis apa aja pun ada. Ke pasar Palmerah gak pernah kekurangan tuh bahan. Ya kan? Buah-buah gak pernah habis, ikan gak pernah habis, ayam gak pernah habis. Padahal yang makan begitu banyak manusianya Bapak Ibu. Ya kan? Kita bersyukur kita ada di negeri Indonesia yang kaya. Indonesia itu diberkati Tuhan luar biasa. Saya bilang Indonesia gak akan mengalami krisis ekonomi. Kenapa? Orang lagi susah gak punya duit, pulangnya kampung makan. Ada apalagi kalau dia kerja nyawah, ya kerja jadi petani bisa dapat makan. Tanah kita ini lagunya Kus Plus, bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Waduh, kail dan jala hidupimu. Ya, satu kali Bapak Ibu saya ada di daerah Pulau Tanggulandang, masuk daerah Sangir. Ada seorang bapak, dia pergi dengan tangan hampa, pulang dia bawa ikan serenceng. Waduh, kaya banget Indonesia. Satu kali saya habis 2 pagi, lagi sarapan, saya lihat ada jendela terbuka. Saya lihat kok kayak ada buah alpukat nih, banyak betul. Lalu saya tanya sama ibu pendeta sama pendeta, Pak, itu alpukat? Iya. Kok gak ada yang ngambil? Udah bosen Pak. Waduh. Pak Kiki udah alpukat. Oh doyan. Besok pagi saya ambilin. Ketemu itu diambilin. Dibelah Bapak Ibu besok pagi. Itu alpukat mentega. Saya bilang di Jakarta berapa duit di alpukat mentega nih? Di sana dibuang-buang. Udah bosen katanya. Itu hebatnya Indonesia. Diberkati Tuhan luar biasa. Kita bersyukur ada di Indonesia loh Bapak Ibu. Ini negara kayanya luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Tuhan, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa? Karena menjelang hari Tuhan semakin dekat.
kita ini sedang hidup menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sering saya katakan Bapak Ibu, kita nih hidup ada dua hal yang kita sedang tuju. Yang pertama, menuju pada kematian. Benar nggak? Siapa yang tahu kita mati besok? Kita nih hidup lagi menuju pada kematian. Yang kedua, kita sedang hidup menuju pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaannya, siap nggak kita menghadapi kematian? Siap nggak kita menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali? Jangan sampai kita tertinggal Bapak Ibu. Ada pengangkatan orang kudus, rapture. Nah kalau orangnya ibadahnya memonggah enggak, saya yakin gak diangkat Bapak Ibu. Saya nonton film, iya saya udah lupa tuh. Saya sedih nonton film, saya sedih kenapa? Pendetanya gak diangkat. Pendetanya gak diangkat Bapak Ibu, jemaatnya diangkat, pendetanya ketinggalan. Waduh, kan kita kan pendeta nih jemaat saya. Jangan sampai hal itu terjadi buat hidup kita loh Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi, kita akan masuki masa kesusahan besar. Kata kita. Kemudian Bapak Ibu dalam Tuhan, dikasih Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang ibadah? Coba kita baca satu lagi Bapak. Kitab Keluaran. Ingat kitab Keluaran, bukan kitab kelurahan. Bapak. Kita baca kitab Keluaran 23, 25, 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Janji Tuhan terhadap umat Israel yang setia dalam ibadah. Lalu orang bilang ini, Pak, saya nggak rajin ibadah tetap diberkati kok Pak. Buat apa saya ibadah? Saya nggak ibadah tetap diberkati. Memang Bapak Ibu, tetap diberkati. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi hidup kita. Coba satu kali nanti Tuhan angkat itu berkat kita. Orang Sunda bilang nyahok kita. Pintu berkatnya ditutup sama Tuhan. Kalau kita bilang, saya gak ibadah tetap masih diberkati. Itu Tuhan karena masih mengasihi kita Bapak Ibu. Tuhan masih mengasihi hidup kita. Sehingga kita masih diberikan rejeki. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, rejeki itu Tuhan stop. Sehingga kita jadi hidupnya susah dan melarat. Yang terakhir Bapak Ibu, disiplin dalam kesaksian. Oh, sebentar, kita lihat sebentar satu gambar Bapak Ibu. Ini gambar udah lama Bapak Ibu. Ini kisah di Cina. Udah lama Bapak Ibu. Saya sedang cari film tentang bagaimana orang Kristen di Cina itu beribadah. Saya lupa filmnya hilang. Bapak Ibu, di dalam gambar ditayangkan. Mereka ibadah jam 7, jam 4 udah jalan. Kenapa? Ngantri. Pertama jauh, kemudian ngantri. Aduh, kalau kita ibadah kayak gitu, kayak orang ngantri mau ngambil beras Bapak Ibu. Ngambil sembako, ngantri. Yang kita salut adalah kerinduan hati mereka untuk cari Tuhan. Itu yang kita salut Bapak Ibu. Di satu film singkat Bapak Ibu. Ini gerejanya bagus. Tapi kalau orang Kristen yang di bawah tanah Bapak Ibu, dikenal dengan kegerakan di bawah tanah, itu tempatnya sederhana. Kita di sini full AC, full karpet, full musik. Di sana kadang nggak ada musik, nyanyinya akapela, tapi tepuk tangannya semangat betul. Kadang-kadang mereka harus ibadah di tengah-tengah salju, tapi mereka tetap cari Tuhan beribadah. Mereka ibadah dalam fasilitas yang sangat terbatas, tapi mereka rindu, disiplin terhadap ibadah kepada Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Makanya Bapak Ibu, hidup mereka sering mengalami mujizat. Saya dengar Bapak Ibu, di sana khotbahnya nggak pernah khotbah mujizat. Khotbahnya tentang Injil keselamatan. Kenapa? Karena dalam ibadah mereka udah sering banyak lihat mujizat. Orang sakit datang pulang disembuhkan. Mereka nggak ngomong soal mujizat, tapi mereka udah ngalami mujizat. Yang mereka beritakan adalah dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada pertolongan. Diceritakan tentang Yesus Bapak Ibu. Itulah yang menarik
dari kehidupan orang Kristen di Cina. Mereka adalah jumlah popularitas yang sangat tinggi di dunia. Ya, dari jumlah mereka, Muslim sekarang Cina udah jadi tersalib. Cina di negara nomor 2 jumlah penduduk terbanyak. Nomor 1 India, Bapak Ibu. Nomor 2 adalah Cina sekarang. Tapi Bapak Ibu bayangkan berapa persen dari 1 miliar lebih, berapa banyak tuh orang Kristen di Cina. Yang terakhir, disiplin dalam kesaksian. Kesaksian hidup adalah sarana yang efektif dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Ajaran yang sehat harus disertai dengan praktik hidup yang sehat juga. Paulus menekankan agar Timotius menjadi teladan dalam sikap, perkataan dan tindakan. Untuk mempengaruhi orang lain, hidup jadi berkat. Keteladanan hidup adalah hal utama. Keteladanan hidup adalah hal utama. Jadi dikatakan, teladan kehidupan adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Keteladanan berbicara lebih keras daripada sekedar teori yang disampaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tuh lebih pintar ngomong, tapi gak pintar dalam hal keteladanan. Ya, itu namanya omdo, ngomong doang. Di sini dikatakan makanya keteladanan berbicara lebih keras daripada sekedar teori yang disampaikan. Nah, Paulus memberi nasihat tentang teladan hal apa Bapak Ibu? Coba ditayangkan ayatnya, ada gak ya? Di dalam 1 Timotius Bapak Ibu 4. Oh ya, tadi udah kelewatan tuh Bapak Ibu. Ditayangkan, iya, baik. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ada 5 hal. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, Timotius, jangan kau dianggap rendah karena engkau muda, tapi kau jadi teladan. Dalam hal apa? Dikatakan dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Disiplin dalam kesaksian. Karena apa? Karena kita memiliki keteladanan, sehingga hidup kita jadi saksi buat orang. Orang gak akan lihat hidup kita jadi saksi kalau hidup kita gak jadi teladan Bapak Ibu. Ya, hidupnya begitu. Tapi kalau kita jadi teladan Bapak Ibu, orang lihat, kenapa dia bisa jadi teladan? Orang tanya, kenapa orang itu bisa jadi teladan? Karena apa Bapak Ibu? Karena hidupnya telah dirubah oleh Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun dia ditempatkan dalam hidup kita. Amin. Kita nonton sejenak tentang lilin kecil di kota Gaza, Bapak Ibu. Ada seorang Palestina Kristen. Kita lihat sebentar Bapak Ibu. Dia adalah lilin kecil di tengah gempuran bom di Gaza. Namanya Ehab Ayat, seorang Palestina asli. Sejak 5 tahun lalu, pemuda dari kelompok minoritas ini selalu berbagi kebaikan ketika umat Islam sedang melaksanakan puasa Ramadan. Asal tahu saja, jalan-jalan di Gaza sore hari menjelang berbuka puasa selalu macet, membuat para pengguna jalan frustasi dan membunyikan klakson untuk menerobos kemacetan. Tak sedikit orang yang harus berbuka puasa di jalan karena masih terjebak macet. Ehab Ayat menawarkan kurma dan air kepada umat muslim Gaza yang akan berbuka puasa. Ehab mengatakan awalnya umat muslim Gaza heran karena melihat seorang pria Kristen membagikan air minum dan kurma untuk berbuka puasa di jalanan. Namun lambat laun mereka terbiasa melihat Ehab di jalanan Gaza setiap Ramadan. Ehab mengaku senang dan bangga karena mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ketika Reuters mewawancarinya, ia berkata, "Sebagai seorang Kristen, saya menawarkan kurma dan air kepada saudara-saudara muslim saya sebagai bentuk berbagi karena kami tinggal di tanah air yang sama dan kami memiliki darah yang sama." Setiap tahun, Ehab selalu sibuk mempersiapkan bingkisan kurma dan air mineral untuk dibagikan dengan dibantu oleh adik-adiknya. Suatu saat,
tanpa sepengetahuannya, ia pernah dijadikan eksperimen oleh sebuah tim kreatif dari Indonesia, yakni berupa tantangan untuk kesediaannya membakar bendera Indonesia dengan imbalan uang $100 dan hadiah iPhone. Bahkan hadiah itu ditingkatkan lagi. Saat itu Ehab Ayat sedang dalam perjalanan menuju gerejanya untuk beribadah. Tiba-tiba didatangi oleh salah satu tim ini dan ditantang untuk membakar bendera merah putih dengan imbalan hadiah. Yang bikin kaget adalah Ehab dengan tegas menolak hadiah itu dan mengatakan bahwa Indonesia adalah saudara bagi Palestina tanpa membedakan ras dan agama meskipun ia orang Kristen. Bahkan ia hampir bertengkar dengan seorang anggota tim itu yang menyamar menjadi penduduk sekitar yang mau menerima tantangan tersebut dan hendak membakar bendera Indonesia. Asal tahu saja kalau Gaza yang berpenduduk 2,3 juta jiwa saat ini hanya dihuni oleh sekitar 1.000 orang Kristen, kebanyakan dari Ortodoks Yunani. Artinya, nggak sampai 1% jumlah orang Kristen di sana. Sobat, Ehab Ayat adalah lilin kecil di Gaza. Dia hanya merindukan untuk berbagi kebaikan dengan orang-orang Muslim di Gaza. Dia berbuat baik tidak memilih-milih golongan atau ras atau agama, tapi atas nama kemanusiaan dan atas dasar kasih Tuhan. Namun jika dilihat dari hebatnya gempuran bom yang dijatuhkan di Gaza saat ini, apakah lilin kecil ini masih bertahan? Apakah dia masih hidup? Doakan saudara kita ini. Doakan orang-orang Kristen di sana. Doakan penduduk Palestina dan Israel. Semoga kasih Tuhan menerangi mereka. Maukah kamu jika Tuhan menantangmu untuk menjadi lilin kecil untuknya? Maukah kamu berbuat sedikit kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu? Maukah kamu berbagi kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak sama dengan kamu dari berbagai golongan dan ras? Jadilah lilin-lilin kecil supaya dunia diterangi dengan kasih Tuhan melalui hidupmu. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada yang lebih indah dari hidup kita. Kalau hidup kita tuh bisa jadi teladan, jadi berkat buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita jadi saksinya Tuhan. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Hamba-Mu selesai berbicara tentang firman-Mu. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami memiliki kedisiplinan dalam ajaran tentang pokok-pokok iman. Ajar kami kedisiplinan dalam hal beribadah, dalam hal kedisiplinan terhadap keteladanan, dan kami jadi saksinya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Ampuni kalau kami bersalah selama ini Tuhan. Seringkali kami tidak disiplin dalam pokok ajaran, tidak disiplin dalam hal ibadah, bahkan tidak disiplin dalam keteladanan hidup kami. Kami egois, kami mau menang sendiri. Kami hanya memperhatikan diri kami, tapi kita memperhatikan orang lain. Sehingga hidup kami tidak jadi saksi-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Setelah hamba berbicara, Roh Kudus terus tanamkan itu dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dan terlebih jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar kami memakan dan minumnya, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami imani yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sambut berkat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu baca ayat. Saya mendapatkan dalam Efesus 5:16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Baik, kita akan angkat hosti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal Bapak Ibu. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu Tuhan, umatmu,
yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, layak untuk kuberikan. Tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, haleluya. Yesus raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan hari ini? Kau ada, angkat tanganmu. Kami datang merendahkan hati kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang diangkat dari jemaat-Mu yang hadir. Engkau tahu keberadaan hidup mereka masing-masing. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan setiap tangan yang diangkat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Tuhan dengar doa kami. Ampuni kalau kami bersalah. Jangan dosa kami jadi penghalang untuk kami tidak mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Ampuni kami. Sekarang mau berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Mohon kemurahan-Mu buat tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus, biar jemaat ini boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amen. Mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amen. Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Amen. Mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Amen. Yang susah dihiburkan, yang lemah, Amen. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amen. Kami berdoa terus untuk adik Jesslyn Tuhan. Mujizat-Mu tetap ada buat Jesslyn. Mohon kemurahan Tuhan buat Jesslyn. Mohon kemurahan Tuhan buat Elis Tuhan. Yang tulang yang patah Tuhan pulihkan secara cepat. Kami berdoa untuk Pak Gunawan, untuk Ibu Cuanyo. Hamba serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Jemaat lain yang sakit yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, Tuhan hampiri mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau berkati seluruh jemaat yang telah hadir Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami Tuhan berkati. Kesehatan kami Tuhan berkati. Bahkan Kau lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan. Amen. Diberkati hasil lautnya, Amen. Hasil tanahnya, Amen. Diberkati menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Amen. Berkati pemilu tahun depan. Tuhan akan memilih presiden yang takut akan Tuhan. Amen. Kau berkati presiden Pak Jokowi yang masih bertugas, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah, TNI, Polri, anggota MPR, DPR, biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Amen.
berkati kota Jakarta di mana kami tinggal, berkati Jabodetabek. Tuhan berkati lingkungan kami di tempat ini. Biarkan kami jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kesaksian besar, kesaksian hidup untuk kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kita kudus yang sudah kita terima, amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan setelah memberikan persembahan maupun persembahan Natal, silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan memberikan taburan iman. Selamat memberi. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga batu yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka yang janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Terima kasih untuk persembahan maupun taburan imannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan Warta Jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan berlimpah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Hamba-hamba Tuhan, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-39 kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi dan Ibu Amelia Diana Sapia pada tanggal 3 November 2023. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 9 November 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 10 November 2023 pukul 18.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 10. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 12 November 2023 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu.
Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 12 November 2023 pukul 11 siang bertempat di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk berpartisipasi dan bergabung bersama dalam kegiatan ini. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Sutari, kakek dari saudara Eron Angga, dalam usia 83 tahun. Pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 3 November 2023. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Susi Indrawati, orang tua dari Bapak Slamet Wijaya atau Bapak Ceping, dalam usia 90 tahun pada hari Rabu 1 November 2023. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat 3 November 2023 di Krematorium Heaven. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini dan menikmati konten-konten yang ditayangkan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang telah disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu untuk pengumuman tambahan. Pengumuman ini adalah pengumuman laporan keuangan Natal 2023. Kebutuhan dana yang kita butuhkan adalah 140.705.000 dan kebutuhan dana ini sudah termasuk ibadah perayaan Malam Kudus, ibadah perayaan Natal, ibadah Tahun Baru, ibadah ulang tahun kita, dan juga termasuk ibadah Natal kategorial sekolah minggu, WBI maupun tunas remaja dan youth. Dan pemasukan penerimaan sampai dengan 22 Oktober 2023 itu adalah sebesar 35.492.000 dan amplop persembahan Natal tanggal 29 Oktober adalah sebesar 1.012.000 sehingga sekarangnya sudah ada masuk 36.504.000 dan kita masih membutuhkan dana sebesar 104.201.000 rupiah. Jika Bapak Ibu tergerak untuk memberkati Natal kita, silakan Bapak Ibu bisa transfer untuk persembahan Natalnya ke rekening BCA di nomor 526-033-7647 atas nama Kiki Cahyadi. Jadi khusus untuk Natal persembahannya ditransfer melalui rekening yang ditampilkan. Terima kasih. Demikian warta tambahan. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Bapak Ibu, itu rekening atas nama saya bukan untuk saya ya Bapak Ibu. Nanti orang salah tafsir nih takutnya. Itu karena rekening ini tadi mau ditutup, sayang. Daripada ditutup udahlah buat dana Natal aja. Tapi Bapak Ibu percaya ini bukan buat saya loh ya, ini buat dana Natal. Jangan salah persepsi nih. Saya kaget juga ketika nomor rekening ini gitu ya. Ya jadi ini untuk khusus buat dana Natal, bukan untuk pribadi. Karena kalau nama pribadi kan orang suka berpikir yang berbeda ya. Jadi dukung doa dan dana Bapak Ibu kita untuk ibadah Natal kita Malam Kudus tanggal 24, 25 ibadah di Sentral Tomang, kemudian ibadah Tahun Baru di sini, ibadah ulang tahun pun di sini serta Natal sekolah minggu, tunas youth dan remaja dan kaum wanita.
Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah pertama kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan dibesarkan, dan akan menarik banyak jiwa Amen. datang kepada Amen. Yesus. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Pulanglah, bawalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.